Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya bersama dengan kelompok akan menyampaikan tentang patogen yang menyerang tanaman dan yang dapat membuat tanaman terserang berbagai macam penyakit penting. Namun sebelumnya, apa sih patogen itu? Patogen dapat dikatakan sebagai agen biologis yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya, yaitu tanaman. Patogen sendiri dapat seperti virus, bakteri, ataupun jamur yang dapat kita jumpai pada bagian-bagian tanaman yang ada pada lahan, sawah, kebun, ataupun pada hutan. Nah, agar lebih paham, mari kita lihat penjelasan lengkapnya setelah ini. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan terkait morfologi dari bakteri Erwinia carotophora. Nah, bakteri ini merupakan bakteri penyebab penyakit busuk buah pada tanaman cabai dan juga tanaman hortikultura lainnya. Nah, untuk bakteri ini sendiri, yaitu menyerang pada fase muda, seperti masih berwarna hijau untuk buahnya, dan juga bakteri ini dapat menyerang pada fase yang hampir matang ataupun fase yang sudah tua gitu ya. Nah, untuk bakteri ini sendiri gejalanya dia menyerang dan merusak bagian dalam jaringan sehingga buah tanaman cabai ini menjadi lunak dan keruh. Nah, ini di dalam jaringannya itu terdapat cairan gitu ya, terdapat cairan yang nantinya dia akan menetes ke bawah dari tanaman cabai tersebut, dan lama-kelamaan setelah cairan tersebut habis, buah tanaman cabai ini menjadi kering dan juga berwarna transparan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait morfologi dari bakteri Erwinia carotophora. Nah, untuk bakteri ini sendiri memiliki tepi koloni bergerigi dengan permukaan yang terlihat halus dan juga mengkilap. Nah, untuk bentuknya sendiri dari bakteri Erwinia ini berbentuk batang dengan ukuran 1,5 sampai 2,0 kali 0,6 sampai dengan 0,9 mikron. Nah, umumnya bakteri ini membentuk rangkaian sel seperti rantai, dia juga tidak ada kapsulnya dan juga tidak berspora. Nah, untuk alat bantu untuk jalannya itu bakteri ini menggunakan flagella yang ada di sekeliling tubuh dari bakteri Erwinia carotophora ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bioekologi penyakit tanaman busuk basah pada cabai. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Erwinia carotophora. Bakteri ini memiliki kisaran inang yang cukup banyak. Bakteri ini dianggap penting karena dapat menyebar dalam waktu yang singkat dengan keadaan lingkungan yang mendukung. Bakteri ini dapat berkembang dengan baik pada lingkungan yang lembab dengan kisaran suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Sekian dari saya, terima kasih. Serangan penyakit pada tanaman cabai disebabkan oleh faktor-faktor teknis budaya seperti jarak tanam, mutu benih, dan penanaman cabai yang terus-menerus. Nah, jarak tanam dapat mempengaruhi perkembangbiakan penyakit busuk basah pada tanaman cabai. Apabila jarak tanam yang digunakan itu 50 x 60 cm, akan memiliki potensi penyebaran penyakit yang tinggi. Nah, sedangkan jarak tanam yang ideal menurut penelitian Kurnianti pada tahun 2012 yaitu 60 x 60 cm. Nah, pada musim kemarau dan musim penghujan itu bisa diperlebar sampai 70 x 70 cm. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan udara di sekitar tanaman cabai. Untuk selanjutnya adalah selain jarak tanam, penyakit busuk basah juga bisa dipengaruhi oleh angin. Nah, selain itu juga faktor mutu benih dapat mempengaruhi penyebaran penyakit busuk basah pada tanaman cabai.
Selain faktor benih dan jarak tanam, penanaman tanaman cabai yang dilakukan secara terus-menerus juga bisa menyebabkan penyebaran penyakit yang lebih tinggi. Nah, hal ini tuh disebabkan tanaman inang dari patogen tersebut masih tersedia. Sekian, terima kasih. Cabai yang sudah terinfeksi oleh bakteri Erwinia caroterophora ini dapat dilakukan pengendalian, yakni pemberian bakterisida. Salah satunya adalah Startner 20WP. Startner 20WP ini bekerja secara sistemik dengan bahan aktif asam oksalinik sebesar 20% yang dapat menghambat dan mengendalikan busuk lunak pada cabai. Cara pengaplikasian bakterisida ini dapat dilakukan dengan pemberian 0,5 hingga 1 gram per liter pada saat tanaman Erwinia ini terjadi. Lalu selain dengan kimiawi dapat dilakukan dengan biologis, yakni dengan bantuan Bacillus sp. Bacillus sp dapat mengendalikan patogen secara tidak langsung, yaitu melalui kemampuannya dalam menginduksi ketahanan tanaman. Kolonisasi Bacillus sp pada perakaran ini diduga dapat menimbulkan induksi resisten sistemik dengan memicu peningkatan senyawa fenolik pada tanaman yang dapat menghambat perkembangan penyakit. Agar tidak ada penularan bakteri Erwinia pada tanaman cabai atau hortikultura yang lain, dapat dilakukan pengendalian, yakni menggunakan bibit unggulan yang tahan terhadap bakteri. Lalu yang kedua adalah melakukan sanitasi dengan menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga adalah melakukan penanaman yang tidak terlalu rapat, terutama pada musim penghujan. Lalu yang keempat adalah melakukan pemusnahan buah yang sudah terinfeksi. Lalu yang kelima adalah melakukan metode penanaman rusa plastik. Hal ini dapat mengurangi dan menjaga kelembapan media tanah. Di sini saya akan menjelaskan morfologi dari hama Maius brezzicae pada tanaman cabai yang kami temukan di lahan pertanian cabai daerah Kotono, Kabupaten Sidoarjo. Morfologi dari hama ini yaitu berupa kutu bersayap, alatae dan tidak bersayap, abratae. Kutu yang bersayap berwarna hitam, sedangkan yang tidak bersayap bervariasi warnanya, yaitu merah, kuning, hijau, atau kuning hijau. Hama ini mempunyai antena sepanjang tubuh, baik nimfa maupun imago. Perkembangan hama ini secara patogenis periode nimfa selama 6 hari dan merusak tanaman cabai pada musim kemarau. Bioekologi hama kutu daun persik pada tanaman cabai. Kutu daun persik adalah hama yang menjadi hama utama, dikarenakan mampu bertahan hampir semua di tanaman budidaya, dan yang menjadi penular paling efisien dari hama lainnya. Tanaman yang menjadi inangnya sekitar 400 jenis, dan yang menjadi inang utamanya adalah pada sayuran seperti cabai, kentang, dan tomat. Kutu daun persik dewasa dapat menghasilkan keturunan atau nimfa tanpa melakukan perkawinan, yang disebut juga dengan partenogenesis. Seekor nimfa dapat menghasilkan 50 keturunan dalam 1 minggu dengan rentan suhu 25 derajat Celcius sampai 28,5 derajat Celcius. Jika di atas 28,5 derajat Celcius, maka reproduksi akan terhenti selama tidak mengalami gangguan dan makanan masih tersedia, dan itu berlangsung selama terus-menerus sampai populasinya menjadi padat. Dan nimfa dari kutu daun persik selama 7-10 hari akan menjadi dewasa dan menghasilkan keturunan lagi. Faktor yang mempengaruhi populasi kutu daun pada tanaman cabai. Kelimpahan kutu daun pada cabai akan berkurang ketika sumber makanan, tempat berlindung, dan faktor lingkungan lainnya tidak mendukung pertumbuhannya. Kutu daun pada cabai akan berkembang optimal pada suhu lingkungan yang relatif tinggi. Suhu optimal untuk pertumbuhan kutu daun pada cabai adalah sekitar 25-30 derajat Celcius. Kutu daun akan menurun ketika suhu lingkungan rata-rata rendah. Selain itu, faktor curah hujan juga mempengaruhi populasi kutu daun pada cabai, karena pada saat musim hujan, kutu daun akan tercuci oleh air hujan. Keberadaan kutu daun sangat erat hubungannya dengan metabolisme dan nutrisi pada tanaman inang. Kutu daun umumnya menyerang cabai pada usia 3-5 minggu. Karena pada saat itulah cabai masuk pada fase vegetatif. Di fase vegetatif inilah jaringan tanaman cabai masih banyak terdapat cairan dan nutrisi yang berfungsi untuk kelangsungan hidup kutu daun tersebut. Pengendalian hama kutu daun persik atau Mysis persicale dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu dengan pengendalian kimia, kultur teknis, dan hayati. Pengendalian dengan kultur teknis dapat dilakukan dengan memusnahkan daun yang terkena serangan, merawat kebersihan kebun, serta menggunakan mulsa plastik.
Pengendalian dengan cara kimiawi dilakukan dengan menggunakan insektisida berbahan aktif diaventuron atau fipronil serta abamectin. Namun, penggunaan insektisida kimiawi secara terus-menerus dan berlebihan dapat memberikan efek buruk bagi lingkungan. Saat ini, sudah banyak penelitian yang mengembangkan penggunaan ekstrak tanaman serta mikroba seperti bakteri atau jamur hingga musuh alami sebagai pengendali hayati terhadap hama kutu daun. Salah satunya yaitu penggunaan kombinasi ekstrak bawang putih dan tembakau yang efektif dalam menyebabkan kematian pada kutu daun persik di tanaman cabai. Selain itu, pemanfaatan musuh alami yang potensial untuk kutu daun persik antara lain Parasitoid Aphidius sp, predator kumbang Coccinella transversalis, Menesephilus sexmaculata, larva Micropis lineata, Veranius sp, dan patogen Entomoptora sp. Serangan hama kutu daun persik atau kutu daun hijau ini juga dapat dicegah dengan melakukan pertanaman tanaman cabai tumpang sari dengan tanaman bawang-bawangan. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham ya? Berbagai macam hal dari patogen dan juga penyakit yang ditemukan. Jadi, sekian dulu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.